Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiarini NPM 053 dari kelas IPA A akan mempresentasikan materi IPA terpadu yang berjudul struktur dan fungsi tumbuhan, di mana terdapat pada KD 3.4 kelas 8, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah IPA terpadu yang diampu oleh Bapak Eko Julianto, SPD MPD. Untuk indikator pembelajaran dari 3.4 yaitu mengingat organ yang ada pada tumbuhan, mengingat jaringan yang ada pada tumbuhan, menjelaskan struktur dan fungsi jaringan yang ada pada tumbuhan, menganalisis struktur dan fungsi organ yang ada pada tumbuhan, dan membuat teknologi sederhana yang terinspirasi dari struktur dan organ tumbuhan. Tahukah kamu peristiwa naiknya air dan zat hara dari dalam tanah oleh akar ke daun? Pada materi ini, saya mengambil model keterpaduan Weber, di mana topik utama atau tema utamanya adalah memasuknya air dan zat hara dari akar sampai ke daun. Disebabkan adanya jaringan meristem dibahas dari sisi biologi, kemudian jaringan pengangkut juga dibahas dari sisi biologi, kemudian tekanan akar termasuk fisika, kemudian daya kapilaritas batang juga fisika, kemudian fotosintesis dan transpirasi daun termasuk pada cabang ilmu kimia. Jaringan meristem sendiri berdasarkan letaknya itu ada 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan juga meristem lateral. Untuk yang berperan dalam proses naiknya air dan zat hara yaitu meristem apikal akar, di mana letaknya berada di akar yang akan menyebabkan akar terus tumbuh menuju sumber air dan zat hara. Kemudian adanya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut sendiri ada 2 jenis, yaitu jaringan xilem dan floem. Yang berperan dalam proses pengangkutan air dan zat hara adalah jaringan xilem, di mana mengangkut air dan zat hara dalam tanah yang akan disalurkan ke daun, yang nantinya akan digunakan dalam fotosintesis. Seperti yang terlihat di gambar tersebut, struktur dari xilem. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah adanya tekanan akar. Tekanan akar yang menyebabkan naiknya air dari dalam tanah ke daun adalah tekanan osmosis, di mana tekanan osmosis adalah perpindahan zat dari larutan kurang pekat menuju ke larutan yang pekat melalui membran semi permeabel, di mana prosesnya yaitu air mengalir secara osmosis dari akar hingga ke xilem secara ekstravasikuler atau di luar pembuluh, kemudian diangkut menuju batang daun yang lebih tinggi. Air yang masuk ke sel akan menyebabkan dinding sel merenggang, sehingga timbul yang namanya tekanan hidrostatis untuk melawan adanya peregangan tersebut. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah adanya daya kapilaritas batang, di mana kemampuan xilem yang berdiameter sangat kecil akan menaikkan air lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhinya adanya gaya kohesi dan gaya adhesi. Kohesi sendiri adalah gaya dari molekul sejenis, sedangkan adhesi adalah gaya molekul tidak sejenis. Untuk prosesnya, air yang masuk ke pembuluh xilem menyebabkan adanya gaya adhesi lemah antara molekul air dan molekul pembuluh xilem, di mana gaya kohesi molekul air yang sangat kuat sehingga air akan naik sepanjang xilem. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya fotosintesis dan transpirasi daun. Seperti yang kita ketahui, fotosintesis itu membutuhkan air dan zat hara untuk proses pembuatan makanannya bersama dengan karbon dioksida dan cahaya matahari. Kemudian ada selain fotosintesis yaitu daun melakukan transpirasi, di mana daun melepaskan uap air. Uap air ini ada karena adanya daya hisap daun, di mana tekanan osmosis pada sel daun lebih tinggi dibandingkan sel batang sehingga menyebabkan transpirasi. Terima kasih. Sekian materi IPA terpadu dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.